Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insya Allah senantiasa dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita bersama dapat berjumpa kembali di majelis ilmu dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Salawat juga teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita baginda Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita semua yang selalu istiqomah menjalankan perintah serta sunnah-sunnahnya. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah, di kesempatan dakwah keliling edisi kali ini tentunya kami seperti biasa hadir dari masjid ke masjid yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, dan kali ini kami hadir di Masjid Al-Aqobah, Pusri Sako, Palembang. Dan tentunya bersama kami telah hadir Ustadz yang nantinya akan memberikan pencerahan kepada kita semua dengan tema yang telah kami siapkan. Namun terlebih dahulu kami akan mengajak Anda bersama-sama kita sapa para bunda-bunda dari Majelis Taklim yang telah hadir di dakwah keliling TVRI. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya bunda? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Di masa pandemi COVID yang penting sehat dulu. Kalau sehat insya Allah pikiran kita tidak buntu atau butek ya bunda. Kalau pikiran sudah tidak buntu insya Allah tidak buntunian ya bunda ya. Baik, ini sudah semangat semua untuk ikut majelis taklim hari ini? Insya Allah. Kalau memang sudah semangat, Adi akan coba ini semangatnya ya. Baik, dakwah keliling TVRI penuh berkah. Nampaknya di belakang masih belum kompak ya. Boleh Andi coba satu kali lagi? Iya, biar semuanya semangat ya bunda ya. Dakwah keliling TVRI. Masya Allah, ini luar biasa ya. Dari wajah-wajahnya ini kelihatan ini. Insya Allah calon-calon penghuni surga. Amin. Aminnya kenceng nian bunda ya. Galak masuk surga bunda? Galak. Kalau hari ini masuk surga galak? Insya Allah persiapannya bunda ya. Insya Allah hari ini adalah taman-taman surga. Semua kita untuk menuntut ilmu pada hari ini dan menjadi asbab nantinya kita bersama-sama di surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik bunda, tak kenal maka tak sayang. Andi akan sapa satu persatu nama majelis taklimnya ya. Ketika Andi sebutkan nama majelis taklimnya, bunda-bunda boleh melambaikan tangan ke teman-teman kamera. Oke, siap? Baik, ini ada majelis taklim Al-Aqobah 2, Pusri Sako. Masya Allah, takbir. Masya Allah, ini semangat. Ini pastinya adalah majelis taklim tuan rumah ya. Betul? Betul, ini persiapannya dari subuh mungkin ya. Baik, terima kasih bunda-bunda telah hadir. Ada lagi majelis taklim Siti Khadijah Sako. Masya Allah, pakai jilbab hijau muda, luar biasa. Apa kabar bunda? Alhamdulillah sehat. Iya, kalau dari Sako ke sini naik. Oh, ada yang naik motor, hebat nian. Sudah izin sama bapak-bapak? Sudah. Atau bapak-bapak yang nyuruh untuk datang ke majelis? Luar biasa, soleh-soleh bapak-bapak ya. Amin. Baik, terakhir ada majelis taklim An-Nur Sukarami. Waalaikumsalam. Tidak kalah semangat juga, pakai kuning ya, ada kombinasi hitam juga, luar biasa. Persiapannya tadi dari siang mungkin ya. Oke, di rumah bapak-bapak dikasih makan siang? Oh siap, kelihatan memang istri-istri soleha semua ya. Amin. Baik bunda, tema kita hari ini tentang hijrah ya bunda ya. Ada yang tahu hijrah itu apa bunda? Apa? Oke, pindah. Bukan nama wong ya bunda ya? Bukan. Hijrah tadi pindah ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ataukah hijrah pun adalah berpindah dari meninggalkan perbuatan buruk
untuk melakukan perbuatan baik kepada Allah. Apakah itu makna hijrah? Tentunya hari ini akan kita bahas secara mendalam bersama Ustadz kita, penceramah kita yang telah hadir. Langsung saja saya undang Ustadz Adam Sahili. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Nih Ustadz ini domisilinya di Jakarta loh. Ya benar Ustadz ya. Betul. Ini khusus ya hari ini datang untuk kita semua. Tapi asli Ustadz ini wong Palembang ya benar Ustadz. Betul sekali. Kalau makan pempek lah biasa. Oh, lah biasa. Memang hobinya Ustadz ya. Baik Ustadz, tema kita hari ini tentang hijrah Ustadz. Iya. Nampaknya bunda-bunda sudah tidak sabar untuk mendengarkan ceramah dari Ustadz. Iya, baik. Tafadhol Ustadz. Ya baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal jalali wal ikram. Rabbi azbika min hamazati syayatin wazbika rabbi ayahdurun. Rabbi najini minal qawmidz zalimin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan di mana saja berada, dan tentunya seluruh bunda-bunda yang berbahagia pada hari ini, Al-Ustadz, Al-Ustazah yang hadir pada kesempatan ini, insya Allah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebahagiaan, kesenangan, kemuliaan selama kita hidup di dunia ini sampai di akhirat nanti. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dan seluruh jemaah-jemaah majelis taklim yang tentunya tadi lebih khusus jamaah bunda-bunda pusri atau jamaah Aqobah 2, dan juga ada jamaah An-Nur yang alhamdulillah hadir, dan juga seluruh bunda dari jamaah Siti Khadijah alhamdulillah, dan seluruh hadirin hadirat Al-Ustadz Al-Ustazah yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk memulai apa yang nanti kita jelaskan, marilah kita bermunajat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua dapat memahami apa yang akan kita sampaikan nanti. Mudah-mudahan Allah membimbing kepada maksud yang sempurna, bukan berdasarkan hawa nafsu ustadznya, pemikiran kita, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita betul-betul mengerti makna hijrah yang dimaksud oleh Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Marilah kita membaca humul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dan bunda-bunda semua dimuliakan oleh Allah, apa sih makna hijrah itu? Hijrah, kalau Ibnu Qayyim mengartikan hijrah itu ada dua. Yang pertama hijrah bil jasad, yang kedua hijrah bil qalbi. Jadi dua-duanya ini hijrah dalam artian secara jasad, secara qalbi. Tentunya apa maksudnya? Supaya kita ini menjadi hamba Allah yang menjadi lebih baik. Maka hijrah cenderungnya kepada apa? Berproses dari akhlak yang buruk menuju kepada akhlak yang baik, akhlakul karimah. Atau kita punya tempat
tempat yang dimana tempat lingkungan kita yang tidak baik, menuju kepada tempat yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hijrah itu sendiri. Tapi yang harus kita perhatikan adalah hijrah itu dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita sendiri. Kenapa kita harus hijrah? Karena kita ini akan menghadap kepada Allah. Begitu kita menghadap kepada Allah nanti, apa yang akan kita bawa terkecuali iman dan amal soleh. Nah, oleh karena itu kalau kita terus mengikuti hawa nafsu dalam kehidupan ini, tidak akan pernah habis-habisnya. Yang namanya di dunia ini keinginan selalu tidak akan ada habisnya. Banyak contoh. Kita punya mobil baru, ada yang lebih baru lagi. Begitu juga punya rumah nanti juga akan lapuk dan diganti lagi. Jadi ini selalu kalau kita ini mengikuti hawa nafsu, maka tidak akan pernah habis-habisnya. Sementara yang harus kita perhatikan, waktu ini terus berjalan. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Apa yang harus kita pikirkan di dalam diri kita ini? Ajal pasti menjemput. Sementara Allah berfirman di dalam Quran 3 kali bahwa hakikat hidup ini kita sudah diponis mati. Maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jadi sadar tidak kita sadari, berarti hidup ini, kita ini semuanya adalah camat-camat semua. Apa itu camat? Calon mati. Nah, oleh karena itu bunda semua yang dimuliakan oleh Allah, memaknai sesuai dengan tema kita ini adalah mari kita berhijrah. Mari kita merubah diri kita ini untuk lebih baik sebelum kita menghadap kepada Allah. Ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Maka ditentukannya manusia itu dengan apa? Ditentukan dengan amal. Amalah yang menentukan kita nanti. Nah, sekarang kita harus berproses di dalam kehidupan ini. Apakah kita ini sudah menjadi lebih baik atau kita semakin buruk? Bagaimana hari kemarin? Apa kata Rasulullah SAW? Hamba-hamba Allah yang cerdas adalah di mana dia lebih baik daripada hari kemarin. Oleh karena itu kita harus mengintrospeksi diri kita. Maka satu firman Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wattaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita perhatikan ayat ini. Allah memanggil, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, artinya mulai hijrah kita itu diawali dengan takwa kepada Allah. Tunduk, takutlah kepada Allah. Maka takut kepada Allah ini tentunya kita harus mendekat kepada Allah. Beda kita takut dengan singa. Kalau kita takut dengan singa, kita akan menjauhi singa. Tapi ini kita takut kepada Allah, maka mendekatlah kepada Allah. Maka Allah memanggil kita semua untuk bertakwa kepada Allah ini supaya apa? Supaya kita ini memperhatikan apa yang telah kamu kerjakan. Maka kita ini bunda-bunda semua, hijrah itu harus kita memperhatikan apa yang telah kita lakukan.
Maka ketika ada perintah kita hisaplah dirimu sebelum menghisap diri sendiri, inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, supaya kita ini untuk memperhatikan apa yang telah kita kerjakan. Timbang mana banyak amal baik sama amal buruk yang pernah kita lakukan dalam kehidupan ini. Kemudian Allah perintahkan lagi, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat. Lalu apa yang Allah perintahkan? Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, artinya segala bentuk yang kita lakukan dalam kehidupan ini, pekerjaan apapun, baik kita sendiri maupun kita lagi ramai-ramai, atau kita berkata atau dalam hati, semuanya diketahui oleh Allah, dan itu akan tercatat para malaikat yang duduk di sebelah kanan dan para malaikat yang duduk di sebelah kiri. Dan inilah yang akan kita bawa kepada Allah nanti. Maukah nasib kita tergantung dengan amal perbuatan kita sendiri. Maka kenapa kita dituntut untuk hijrah? Kapan lagi kita ini untuk berubah? Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum, terkecuali kaum itulah yang merubah nasibnya sendiri. Maka kita akan ditentukan dengan amal perbuatan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bunda-bunda yang berbahagia. Nah, oleh karena itu, kapan lagi kita ini merubah diri kita ini? Jangan sampai kita menjadi orang yang terlena. Jangan terlena. Maka dalam ayat selanjutnya kata Allah, jangan terlena. Jangan terlena. Maka kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Masya Allah. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, tentunya akan kami lanjutkan kembali di tema kita hijrah pada hari ini. Tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh berkah. Dan tentunya masih di tema kita pada hari ini tentang hijrah bersama Ustadz Adam Sahili. Baik Ustadz, mungkin kita lanjutkan kembali tentang seperti apa sih sebenarnya hijrah yang sesungguhnya di dalam Islam. Tafadhol Ustadz. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan apa yang saya sampaikan tadi. Jangan terlena. Kenapa saya bilang jangan terlena? Allah mengingatkan kita dalam satu surat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini yang dimaksud oleh Allah, jangan terlena. Kita ini terlena dengan apa? Terlena dengan kehidupan dunia. Terlena dengan apa lagi? Terlena dengan tipu daya syaitan. Ini musuh kita yang sebenarnya, yang selalu mengintai kita ini, menunggangi hawa nafsu supaya kita ini melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Nah, maka ayat ini mengingatkan kepada kita, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, manusia semuanya rugi. Jadi kita ini rugi semua. Kenapa dikatakan rugi? Manusia ini banyak yang lalai, banyak yang tergelincir, yang lebih parah lagi tergelincir sampai mati. Tapi kalau yang masih hidup ini masih ada kesempatan untuk menyelamatkan diri. Bagaimana cara menyelamatkan dirinya? Dengan hijrah. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun kita berada, hijrah yang dimaksud oleh Allah apa? Karena yang menyelamatkan kita ini manusia yang tidak akan rugi, itulah hamba-hamba Allah yang beriman. Maka ada kalimat illal ladzina amanu, terkecuali hamba-hamba Allah yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, yang saling menasihati di dalam kebenaran, saling menasihati di dalam kesabaran. Jadi kalau kita ini betul-betul hijrah
untuk merubah diri kita lebih baik, maka yang pertama, perkuat iman kita. Kuatkan iman kita, itu yang pertama. Yang kedua, jadilah kita ini hamba-hamba Allah yang banyak beramal soleh. Iman dan beramal soleh. Karena ada amal toleh di balik amal soleh. Lawannya amal soleh ini adalah amal toleh ke belakang. Nah, hamba-hamba Allah yang hijrah, yang tadinya dia beramal toleh, menuju kepada amal yang soleh. Amal adalah perbuatan, soleh adalah yang diridhoi oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah memerintahkan kepada kita untuk saling menasehati di dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Apa makna ini? Kita ini wajib, bukan hanya kewajiban ustadz saja untuk memberikan nasihat. Ingat itu, kita wajib memberikan nasihat. Jika kita mengetahui yang hak, kita wajib memberikan nasihat kepada pasangan kita. Kita wajib memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Kita wajib memberikan nasihat kepada siapapun, memberikan nasihat. Apa inti nasihat yang sebenarnya? Karena sebenarnya kalau kita sering memberi nasihat, secara kasat matanya kita yang memberikan nasihat, tapi secara batinia kitalah yang diberi nasihat. Karena semakin banyak kita memberikan nasihat, kembali kepada diri kita sendiri. Banyak ngajak orang sholat contohnya, mengingatkan diri ke sendiri. Maka inti nasihat itu sebetulnya apa? Kita ini memberi nasihat untuk diri kita sendiri. Maka banyaklah tegakkan kebenaran, cegah kemungkaran. Maka dengan kita sering menasihati orang lain, mengingatkan orang lain, berarti kita mengingatkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita mengajak orang kepada hal-hal yang buruk, maka hijrah yang dimaksud ini namanya kebalikan daripada apa yang semestinya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada poin iman tadi. Yang menjadi pertanyaan, sudah berimankah kita ini? Nah, ini harus paham arti hijrah supaya kita benar-benar berhijrah itu dengan iman, amal soleh dan berikan nasihat. Kita harus paham iman itu letaknya di mana. Iman yang dimaksud oleh Allah itu seperti apa? Iman yang sebenarnya Allah sebut di dalam surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Allah berfirman, siapa orang yang benar-benar beriman itu? Yang orang yang benar-benar hijrah dari amal, dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, dari amal yang buruk ke amal yang baik. Kita perhatikan pemirsa Sumatera Selatan dimanapun berada, surat Al-Anfal atau surat ke-8 dari Quran ayat 2, 3 dan 4. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita perhatikan ayat ini. Kata Allah, orang yang benar-benar beriman itu cirinya ada 3. 1, kata Allah, apabila disebut nama Allah tergetar hatinya. Apakah bunda-bunda semua apabila saya sebut nama Allah terasa tergetar dalam hatinya? Yang tahu Allah dan kita, kita dan Allah. Ciri yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, nambah iman, tercas imannya. Kalau kata Nabi, al-imanu yazid wa yanqus, iman kadang naik kadang turun. Bagi hamba Allah yang beriman, begitu dengar ayat Allah,
tercas iman karenanya. Kemudian yang ketiga, kepada Allah mereka bertawakal, menyerahkan diri sepenuhnya. Ketika kita sholat, bukti tawakal, sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, ibadahku lillahi ta'ala. Tapi bagaimana membuktikan orang yang memiliki tiga iman ini, bunda-bunda semua? Karena ini adalah perkara gaib. Apa tahu seandainya saya sebut nama Allah, seberapa gemetar hati ustadznya? Who's know? Tidak ada yang tahu. Dibacakan ayat Allah nambah iman atau enggak nambah iman, juga tidak ada yang tahu. Apakah mereka tawakal atau tidak, juga sama-sama kita tidak tahu. I don't know you, you don't know me, we don't know each other. Kita sama-sama nggak tahu apakah kita itu benar-benar beriman atau tidak. Tapi hebatnya Allah memberitahu di ayat yang ketiganya, apa kata Allah? Hamba-hamba Allah yang beriman itu ada dua yang dia kerjakan. Makanya kalau kita berbicara tentang hijrah, nih dua ini harus ada. Apa kata Allah? Alladzina yuqimuna sholah, jangan tinggalkan sholat. Orang-orang yang benar-benar berhijrah kepada Allah, tadinya nggak pernah sholat, tidak pernah lagi meninggalkan sholat. Yang kedua kata Allah apa lagi? Wa mimma rozaqnahum yunfikun, setiap dapat rezeki dia tidak pernah lupa, dia terima, dia kasih, dia pandai berterima kasih kepada Allah. Artinya apa bunda-bunda yang dimuliakan oleh Allah? Ada hak orang lain dalam harta kita ini. Ketika dua ini ada, maka janji Allah 4 hadiah yang Allah akan berikan. Untuk orang-orang yang ingin berhijrah, maka dua ini harus ada. Sholatnya ada, sedekahnya ada, maka 4 hadiah yang Allah akan berikan. Berapa 4 hadiah itu? Allah katakan pertama, ulaika humul mu'minuna haqqo. Itulah hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman. Berarti kalau Allah memberikan pernyataan benar-benar beriman, berarti kalau ada orang yang hijrah, begitu dia tidak pernah lagi meninggalkan sholat, dan dia setiap dapat rezeki dia sedekah, berarti kata Allah, inilah orang yang benar-benar berhijrah, diakui oleh Allah. Bukan ngaku-ngaku, bukan kata siapa-siapa, tapi ini pernyataan Allah dalam Al-Quran. Itu hadiah yang pertama. Kemudian hadiah yang kedua, apa kata Allah? Hadiah yang kedua, ulaika humul mu'minuna haqqo lahum darajatun, Allah akan mengangkat harkat derajat martabatnya. Terangkatlah harkat derajat martabat ini. Yang ketiga, wa maghfiratun, Allah akan ampuni dosa-dosa. Jadi kita ini mungkin ahli dosa dahulunya, kita punya salah, kita punya khilaf, maka janji Allah, bagi siapa-siapa saja yang berhijrah dengan imannya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia sholat, kemudian dia sedekah, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Dosa besar, dosa kecil, dosa sengaja, dosa tidak sengaja, dosa dalam negeri, dosa luar negeri, dosa di kota Palembang, dosa di kota-kota lain. Asal punya dua ini, Allah janji wa maghfiratun, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan hadiah yang keempat, apa hadiah yang keempat? Lahum darajatun wa maghfiratun. Yang keempat, warizkun karim, Allah memberikan rezeki yang barokah. Bunda-bunda kira-kira tahu dengan rezeki barokah? Rezeki barokah itu rezeki yang tidak ada habis-habisnya. Datang rezeki, belum habis, datang lagi. Datang lagi, belum habis, datang lagi. Belum habis, datang lagi. Itu yang disebut dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bunda-bunda yang berbahagia dan pemirsa Sumatera Selatan, TPRI Sumatera Selatan dimanapun berada, ini adalah ayat Allah yang memudahkan kepada kita untuk hijrah. Artinya inti daripada hijrah tadi, dua ini yang harus kita amalkan. Yang pertama sholat, yang kedua tadi apa? Sedekah. Loh kenapa harus sholat? Ternyata sholat inilah yang disebut
hablum minallah. Kenapa harus sedekah? Ternyata sedekah ini hablum minannas. Salat hubungan kepada Allah, sedekah hablum minannas, hubungan kepada sesama manusia. Jadi kalau kita berbicara hijrah, sudah baikkah hubungan kita kepada Allah? Sudah baikkah hubungan kita kepada sesama manusia? Maka hal itu tanyakan kepada diri kita sendiri. Ask by yourself. Kalau bahasa Inggrisnya itu tanya kepada dirimu sendiri. Yang tahu hakikat apa yang dilakukan itu tergantung kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bunda-bunda semua yang berbahagia, membahas tentang hijrah. Kenapa Allah meminta kepada kita itu untuk sholat? Sholat yang mana yang harus kita kerjakan? Minimal sholat 5 waktu. Perintahnya di mana? Perintahnya di dalam Al-Quran. Suratnya 17 Al-Isra ayat 78, Allah berfirman, sholat yang jangan sampai tinggal, sholat ini. Surat 17 ayat 78, Allah memerintahkan untuk sholat 5 waktu, yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, aqimis sholat tali dulu kisamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajrika namashhuda. Salat, perintah ini diterima langsung oleh Nabinda Muhammad Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha. Ketika Rasulullah sedang galau, pamannya meninggal. Masya Allah, ini sangat luar biasa ya Ustadz ya, ketika hadiah orang yang berhijrah itu selain tadi tergolong orang yang beriman, Masya Allah, Allah angkat derajatnya dan diampuni dosa ya Ustadz, itu diantaranya luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita sudah berhijrah? Dan kalaupun seandainya kita sudah berhijrah ya, bagaimana cara untuk istiqomah? Kita akan lanjutkan kembali tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Baik, Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Tentunya masih bersama Ustadz kita pada hari ini, Ustadz Adam Sahili, yang tentunya dengan tema kita tentang hijrah. Ya, baik Ustadz, sebetulnya kalau ketika kita hijrah ini harus istiqomah ya Ustadz ya, agar tentunya kita tidak berubah seperti itu. Ya, nah, bagaimana ini Ustadz, mungkin dapat dilanjutkan, tafadhol Ustadz. Ya, baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa TVRI Sumatera Selatan di mana saja berada yang menyaksikan acara ini, inti daripada hijrah artinya merubah diri lebih baik dan diniatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa tadi saya sampaikan bagaimana supaya kita ini mencapai hijrah yang sesungguhnya, maka dibuktikan dengan hijrah bil jasad dan dibuktikan dengan hijrah bil qalbi. Artinya apa? Ketika kita ini berhijrah, maka kita harus sesuai dengan ekspektasi kita. Jangan nanti kita berbicara tentang rohani misalkan, tapi ekspektasinya tingkah lakunya roh halus. Ngomongnya benar, kayaknya dia sudah berhijrah secara fisik, tidak salah-salah jilbabnya sudah syar'i. Wah, dinilai dengan orang lain, wah sepertinya indah, luar biasa. Tapi tingkah lakunya tidak menunjukkan kepada syar'i. Ini belum dimaksud hijrah. Jadi inti hijrah adalah dimulai dari perkataan, dimulai dari perbuatan sinkron. Dia selaras, dia lurus sesuai dengan harapan Allah. Nah, oleh karena itu barometer orang-orang yang betul-betul berhijrah itu seperti apa, bunda-bunda semua?
tadi yang saya sampaikan, bagaimana dia hubungan kepada Allah. Benarkah dia taat kepada Allah dengan setaat-taatnya, dan bagaimana hubungan dia kepada sesama manusia. Dia mengatakan hijrah misalkan, tapi banyak musuh di mana-mana. Sama tetangga musuhan, sama mertua jahat, sama orang tua durhaka, sama saudara dekat nggak teguran. Itu bukan hijrah namanya. Ini namanya apa tadi Bunda? Hijrah. Ini belum dikatakan hijrah. Nah, maka kenapa tadi saya sampaikan supaya kita ini supaya mantap, nancap di hati, supaya kita ini stay on, supaya kita ini terus dalam hijrah. Maka hijrah semuanya harus berubah. Dimulai dari diri sendiri, kemudian dari lingkungan. Berarti kita harus hati-hati pilih teman, karena teman ini arusnya kencang. Carilah seperti bunda-bunda di sini, insya Allah yang sudah terlihat berhijrah semua. Saya lihat bunda-bunda di sini. Karena kenapa? Teman-temannya orang-orang yang soleh-soleha semua. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi pertahankan hijrah ini dengan istiqomah. Karena kenapa kita ini harus istiqomah? Allah tidak melihat dulu kita siapa. Mungkin kita dulu ahli maksiat, mungkin kita dulu banyak dosa. Yang Allah lihat adalah ending dari kehidupan. Makanya kenapa kalau kita dalam berdoa setiap kita sholat, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah. Maksudnya apa? Hijrah sampai akhir hayat kita. Hubungan baik kepada Allah, kepada sesama manusia, sampai akhir hayat kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa TVRI Sumatera Selatan di mana saja berada yang menyaksikan ini, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil iktibar, mengambil pelajaran supaya kita ini betul-betul berhijrah di jalan Allah. Amin. Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz. Dan tentunya Ustadz, kita tidak terasa ini sudah masuk di sesi tanya jawab. Nampaknya dari tadi Buddha-Buddha sudah tidak sabar untuk mengajukan pertanyaan ya. Mungkin Andi awali dengan majelis taklim Al-Aqobah 2. Kami persilakan, mungkin Bunda yang ingin bertanya. Ya. Oke, silakan Bunda. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengajian Ibu-Ibu Al-Aqobah 2. Alhamdulillah. Ingin menanyakan begini Ustadz. Ya, baik. Tadi masalah ceramah Ustadz mengenai hijrah. Ya. Sebagian dari ceramah tadi ada di surat Al-Anfal ayat 3 tadi Ustadz. Ya. Itu masalah infak. Ya. Terus saya di dalam surah Al-Imran ayat ke-92 ya. Yang artinya kamu sekali tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan maka sesungguhnya Allah mengetahui. Ya. Itu bagi saya berat Ustaz. Masya Allah. Kayaknya belum saya lakukan Ustaz untuk pribadi saya sendiri. Ya. Menginfakkan harta yang kita cintai Ustaz. Ini bagaimana solusinya Ustaz? Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dengan pertanyaan yang sangat luar biasa dari jemaah Aqobah 2. Bunda, di dalam surat 3 ayat 92 ini artinya apa? Tadi yang saya sampaikan, orang yang betul-betul hijrah itu dia baik hubungan kepada Allah dan baik hubungan kepada sesama manusia. Berarti Bunda, sholat dan sedekah ini bagaikan mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Kalau seandainya ada orang yang memilih hablum minallahnya bagus, sholat oke, tahajudnya oke, duhanya oke, rawatibnya oke, sholat sunnah yang lain oke, sampai jidatnya bermata 3, saking ahli sujudnya. Tapi kalau tidak hablum minannas, belum sedekah pun, maka belum sampai kepada kebajikan yang sempurna. Nah, surat 3 ayat 92 ini maknanya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Maka dalam hak sedekah itu Bunda sebenarnya adalah
Ketika ayat ini turun, para sahabat nanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, aku ingin mencapai kepada kebajikan yang sempurna. Kalau seandainya memang sedekah itu baik, maka kemana aku ini harus sedekah?" Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka jawab, hendaklah mereka kalau dapat rezeki diberikan kepada yang pertama orang tua, yang kedua wal akrobin, karib kerabat terdekat, yang ketiga anak yatim, keberikan kepada anak yatim, yang keempat wal masakin, kepada fakir miskin, yang kelima wabni sabil. Wa matab alumin khairin fa innallaha bihi alim. Kebaikan apapun yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah mengetahui. Maksudnya kebaikan apapun itu dibayar dengan Allah. Nah maka kalau ada orang yang hanya habluminallah tapi dia tidak perhatian dengan orang tuanya, makanya ada hak sedekah, ada hak harta kita, ada hak orang tua dalam harta kita. Siapapun yang tidak bakti dengan orang tua, bagaimana dia akan mencapai kebajikan yang sempurna sementara dia nggak baik sama orang tua, tidak memperhatikan orang tua, nggak baik dengan saudara, nggak baik sama anak yatim, nggak baik sama fakir miskin, nggak baik dengan orang di jalan Allah. Ini yang dimaksud surat 3 ayat 92 yang bunyinya tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu fa innallaha bihi alim. Ini yang dimaksud. Jadi jangan coba-coba akan mencapai kebajikan yang sempurna kalau sama orang tua jahat. Masya Allah, cukup jelas ya Bunda ya. Oke. Maksudnya tadi harta benda yang sangat kita cintai tadi sudah cukup jelas ya apa yang dimaksudkan, dan juga bersedekahnya tadi paling utama dengan orang tua yang pertama ya Ustaz. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ustadz, saya Vera dari Majelis Taklim Siti Khadijah. Alhamdulillah sampai hari ini kami insya Allah sami'na wa ata'na bersama-sama kawan yang saya ajak dari masa yang tidak baik menuju ke kebaikan. Masya Allah. Yang saya tanyakan Ustadz, dalam kami berhijrah ini untuk istiqomah ya Ustadz ya, apakah perlu memilah-milah kawan? Karena kawan kita ini banyak bermacam-macam ya Ustadz ya, sifat dan kelakuannya. Bagaimana caranya agar mudah merangkul kawan kita supaya mereka mau ikut berhijrah bersama-sama. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Bunda semua yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana supaya kita ini tetap berhijrah? Apakah kita ini harus memilah-milah teman? Di dalam Quran tidak ada kalimat memilih-milih dalam hubungan hablum minan nas. Ini harus kita perluas di dalam kita menyikapi, karena kita ini boleh berhubungan dengan siapapun, termasuk saudara kita non muslim. Kita boleh bertetangga, kita boleh berteman. Maka kenapa dalam Quran, apa ada dalam Quran Allah bilang infaklah kamu kepada anak yatim fakir miskin, terkecuali dia non muslim misalkan. Tidak ada satupun ayat itu. Karena Allah mengajarkan kepada kita hablum minan nas ini harus dijaga. Tapi kalau berbicara akrab, kalau berbicara akrab, Allah sebutkan di dalam Quran, jangan kamu akrab kepada teman. Untuk lebih jelasnya itu, Bunda nanti dicatat saja surat 3 ayat 118, 119, 120. Di situ disebutkan oleh Allah yang nggak boleh akrab kita ini kepada orang yang tidak henti-hentinya menghalang-halangi kita di jalan Allah, sering melakukan mudarat, jadi senang banget melihat kita ini susah, jangan deketin kata Allah. Kemudian jangan berteman kepada orang yang lain di muka, lain di belakang. Di depan dia senyum, kayak senyum manis seperti nggak ada masalah, di belakang kode aja Bunda ya. Itu ada ayatnya Bunda, maka catat surat 3 118 119. Kemudian kata Allah apalagi jangan berteman kepada mereka, karena kenapa? Mereka ini punya sifat munafik.
Begitu dia bertemu sama kita, dia mengatakan, aku beriman, aku baik sama kamu. Tapi giliran dia menyendiri, menggigit ujung jari lantaran marah. Kesel dia sama kita. Kata Allah apa dalam ayat ini? Hindari teman yang seperti ini. Kemudian apalagi teman yang kita harus hindari? Teman yang SMS, senang melihat kita susah kalau melihat kita senang. Ini Quran yang saya sampaikan, boleh nanti Bunda dibaca. Kata Allah, hindari ini. Nah, bagaimana menyikapi hal yang seperti ini? Ada dua kata Allah. Jika kamu bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka niat jahat mereka itu tidak akan mengenai kamu. Tapi kan persoalannya kita ini kalau menghadapi hal yang seperti itu nggak sabaran. Baru dapat isu ngomong yang begini-begini mulai emosi duluan. Nah, jangan, sabar dan bertakwa. Artinya jangan memilih teman, tetap hubungan hablum minan nas baik, tapi jangan akrab. Itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran, gitu Bunda. Masya Allah. Artinya kita harus menjadi orang-orang yang memang betul-betul tidak dijauhi oleh orang lain ya. Betul. Artinya kita jangan sampai ada sifat ya yang disebutkan oleh Ustadz tadi ya Ustadz ya. Betul Salah satunya sekali. orang munafik pasti tidak mau berteman. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Baik, silakan Ustadz. Ya. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Bunda Lisdawati dari pengajian An-Nur Sukarami. Yang ingin kami tanyakan, kan tadi hijrah. Hadiah hijrah itu yang keempat, Allah akan berikan rezeki yang barokah, yang rezeki yang tiada habis-habisnya. Nah, kami itu minta penjelasan contoh rezeki yang barokah itu yang bagaimana Ustadz? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda semua yang dimuliakan oleh Allah, rezeki yang barokah itu, tolong Bunda, kita ini kalau berbicara tentang rezeki, pasti kita selalu akan hubungkan dengan materi. Dikit-dikit materi. Padahal rezeki itu sifatnya umum Bunda. Kesehatan, keselamatan, kedamaian, keluarga sakinah mawadah warohmah, anak yang menyejukkan hati, pasangan yang makin sayang kepada kita. Itu adalah salah satu nikmat Allah. Dan dimanapun kita berada selalu diprotek, dilindungi oleh Allah. Itu adalah rezeki yang berkah. Nah, maka Allah berfirman dalam salah satu ayat yang memberikan pernyataan apa? Jika penduduk bumi ini bertakwa, maka Allah akan datangkan keberkahan dari langit dan akan Allah datangkan keberkahan dari bumi. Artinya Allah memberikan keberkahan itu kepada kita. Boleh buktikan, yang satu keluarga yang tadi nggak sholat jauh sama Allah, rumah tangga panas. Wah, berantem tiap hari, anak bandel dan seterusnya. Begitu mereka hijrah keluarga itu, yang tadinya nggak sholat, taat, suka hadir ke majelis, berteman sama orang soleh, dia banyak dzikir, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian dia banyak beramal soleh, baru merasakan, oh inilah hidup di atas hidup, penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan. Itulah rezeki yang sebenarnya. Tapi bagaimana mencapainya? Rubah diri. Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum terkecuali kaum itu yang merubah nasibnya. Yang menentukan adalah kita. Maka kenapa makna hijrah berubah menjadi lebih baik? Seperti itu, Bunda. Masya Allah, cukup jelas ya Bunda ya, jawaban dari Ustadz kita. Baik Ustadz, tidak terasa kita sudah di penghujung acara dakwah keliling untuk edisi kali ini. Silakan Ustadz dengan kesimpulan kita. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang menyaksikan acara ini, dan seluruh bunda-bunda yang berbahagia, bapak ibu semua yang hadir. Pada kesimpulannya adalah hijrah, mari kita berbenah diri untuk lebih baik. Karena Allah menyaksikan dan manusia di dunia ini menyaksikan hijrah kita. Maka hijrah yang sempurna adalah dekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dan jadilah manusia yang menjadi solusi bagi manusia yang lain. Jangan lagi menjadi sumber masalah. Ketika kita datang, suasana menjadi tenang.
Ketika kita datang, orang punya masalah, masalahnya ada jalan keluarnya, berarti kita adalah orang yang menyejukkan hati untuk orang lain. Ini bukti bahwa orang yang benar-benar berhijrah itu menyenangkan. Allah senang dan seluruh manusia menyukai dan mencintainya. Itulah hijrah yang sesungguhnya. Mari kita perbaiki, habluminallahnya baik, habluminannasnya baik, dan mari kita banyak mohon ampun kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah supaya kita tetap istiqomah dalam hijrah kita sampai ajal menjemput kita. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kebenaran pasti datang dari Allah, kelemahan saya sebagai manusia biasa mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz. Syukron, terima kasih atas pencerahan pada hari ini. Kepada bunda-bunda yang telah hadir kami ucapkan terima kasih, dan kepada ayahanda para jamaah Masjid Al-Qobah ya 2 kami ucapkan juga terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya kita di penghujung acara dakwah keliling untuk edisi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Adam Sahili tadi dapat menambah keimanan kita untuk tidak menunda-nunda hijrah, karena kita tidak pernah tahu sampai kapan ajal kita akan menjemput. Akhir kata, saya Andi Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha uril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.